seluruh amal kebaikan-kebaikan kita Ibu dan Bapak, seandainya kurang mendapatkan penghargaan dari manusia di dunia ini, tidak usah sedih. Kenapa? Karena fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya besok di hari kiamatlah akan dibalas secara sempurna seluruh amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan, kemudian nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita subuh ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di masjid kita dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Sehat sadarnya Pak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah berjuang atau berjasa membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul sudah meninggalkan dua pedoman hidup untuk keselamatan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Mari Ibu dan Bapak kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasul itu sebagai pedoman dalam seluruh aktivitas kita. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, subuh ini tausiah kita dasarnya adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Potongan ayat di depan ayat ini Bapak, ini sering mungkin Ibu Bapak dengar, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Di potongan ini yang sering kita dengar. Tapi ayat ini ada sambungannya yang juga perlu kita pahami untuk penguatan pemahaman maksud ayat ini benar. Nah, kita ulang kembali doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Inilah bukti adilnya Allah. Salah satu Bapak, bukti adilnya Allah Subhanahu wa taala
bahwa seluruh yang bernyawa itu pasti nanti akan menghadapi kematian. Tidak dipilih apakah dia orang yang taat pada Allah atau orang yang durhaka, banyak maksiatnya, kecil, tua, muda, besar, bayi, masyarakat biasa, para pejabat, semuanya sama. Orang kaya, orang miskin, semuanya sama akan menghadapi kematian. Ya Pak Ibu, sama saja. Kalau sekiranya lah orang kaya tidak mati, bunuh apa? Mungkin Qarun belum mati sampai sekarang, karena dia punya kekayaan. Kok bisa dibeli nanti malaikat Israel itu dengan disogok dengan uang? Mungkin orang kaya tidak mati. Kalau para penguasa yang punya kekuatan besar tidak mati, bunuh apa? Mungkin sampai hari ini Fir'aun belum mati dia. Inilah gambaran kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi sadonya awak ke ibu dan bapak, acok-acoklah kita karena kematian. Karena Rasul menyatakan, aksiru zikra hazimil lazzatil maut. Acok-acoklah atau banyak-banyaklah kita mengingat hal yang memutus kesenangan, itulah kematian. Jadi acok-acok di kana-kana gitu. Di rumah sering kita ingat kalau kita akan mati, di jalan, di kantor, di lapangan olahraga, di mana-mana saja. Rasulkan aksiru zikra hazimil lazzatil maut. Acok-acoklah, sering-seringlah kita mengingat terhadap sebuah peristiwa yang menghilangkan kelezatan. Itulah maut, kematian. Karena kalau sudah mati ini, Bu, tidak ada lagi kelezatan, hilang sadonya. Nah, jadi kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya akan menghadapi kematian, kecuali hanya satu, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi seakan-akan kita akan menghadapi kematian, ini isinya. Maka tidak boleh awak takut dengan kematian itu, cemas dengan kematian itu. Tapi apa sebenarnya? Dengan mengingat kematian itulah kita akan hidup yang sebenarnya. Paham Ibu? Dengan acok akan mati itulah awak yang sabar menahan hidup yang dicintai Allah. Karena kita nanti kalau sering ingat mati, Bu, tahu nanti akan mati, ada nanti hari pembalasan, ada nanti surga neraka itu, kita akan betul-betul hidup dengan banyak amal-amal kebaikan. Ini maksudnya. Kan banyak kebaikan awak, amal soleh, karena kita sudah ingat kalau kita nanti akan mati. Waktunya dekat yang kita tidak tahu. Lalu apa kata Allah? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya dibalas dengan sempurna balasan amal kita itu di hari kiamat. Jadi hari kiamat lah nanti Ibu Bapak akan dibalik secara sempurna seluruh amal-amalan kita. Apa maksudnya? Jadi seandainya dunia kalau kita beramal baik, kurang terima kasih orang lain kawa, ndak usah bersedih hati. Kau maksudnya? Nah, kita beri mungkin ibu bapak fakir miskin, jangankan berharap makasih Pak, diam saja dia, atau kurang respon dia.
Atau kita bantu rumah ibadah masjid, kurang respon pengurus. Seluruh amal kebaikan-kebaikan kita Ibu dan Bapak, seandainya kurang mendapatkan penghargaan dari manusia di dunia ini, tidak usah sedih. Kenapa? Karena fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya besok di hari kiamatlah akan dibalas secara sempurna seluruh amal kita. Jadi beramal saja Ibu Bapak. Seandainya di dunia kita tidak mendapat apa-apa, bahkan malah mungkin makan hajatan atau mungkin cacian sebaliknya, awaklah berbuat baik, tapi dibalas dengan kejahatan ya Bu. Lah hello awak rasanya orang berjaya kawan. Tetap bersemangat. Karena nanti di akhirat Allah akan balas seluruh amal kebaikan kita. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka siapapun yang beramal itu akan dihitung, walaupun seberat zarah kecil nanti akan ada hitungnya, termasuk kejahatan. Siapapun yang berbuat dosa Ibu dan Bapak itu akan nanti dihitung di akhirat. Tidak akan ada yang lepas dari hitungan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Makonan elok-elok selah karajo ya Pak Ibu. Yang baik saja kita amal soleh. Apalagi kita mungkin usia sudah lanjut. Nah, maka dari semua hari yang kita lakukan itu seluruhnya, dari bangun tidur sampai balik lalu tidak sadar kita lagi, kita isi dengan amalan-amalan kebaikan. Terhadap manusia lain, apakah memberikan apresiasi dia atau tidak, itu tidak perlu kita permasalahkan betul. Karena semua amal kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok di akhirat Ibu Bapak, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya di hari kiamatlah akan dibalas dengan sempurna seluruh amalan kebaikan kita. Ya, sebabnya Bu, akan dibalas sempurna pula kejahatan dengan balasan yang setimpal. Walaupun nanti di dunia ini Bu, dia berbuat jahat ya Bu, berbuat kemaksiatan, kezaliman pada orang lain, di sidang pengadilan ringan hukuman pengadilannya Bu, ingat nanti dia kira akan dibalas dengan sempurna. Nah, ini kan viral ya Pak Bu, korupsi dia 300 triliun ya Mak, berapa hukumannya? 6 tahun gitu. Ini dibuat sekarang Ibu tahu tuh Bu, itu kasus sekarang dirampoknya PT negaraku lebih kurang 300 triliun, tapi di sidang pengadilan hanya 6 tahun. Maka banyak yang cemooh kan, termasuk Pak Presiden kita disindirnya, kok dapat 15 tahun senendaknya hukumannya. Nah, jadi pendapatnya. Jadi ini maknanya wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya hari kiamatlah nanti, jangan ragu Ibu dan Bapak, akan dibalas dengan sempurna seluruh amal-amal kita. Nah, wa mal hayana faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Apa kata Allah lagi Bu Bapak? Faman zuhziha 'anil nar, dan siapa yang pada hari kiamat itu yang dijauhkan dari api neraka, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang memperoleh kemenangan. Jadi yang menang itu Ibu apa adalah di akhirat, siapa yang dijauhan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, ikolah yang menang kata Allah. Ini yang menang. Jadi standar ukuran kemenangan itu Ibu apa adalah standar akhirat. Karena orang yang menang di dunia ini nanti belum tentu dia menang di akhirat Ibu.
Orang yang sanang di dunia, urusan dunia, bisa alun tahu nyo sanang di akhirat lah ibu napa. Maka menilai urusan tu sanang tak sanang orang tu jangan dunia saja dilihat. Ini maksudnya. Oh iko kayo di dunia sanang, tak itu nilainya dah ibu napa. Pitihnya banyak, inyo lanang paling sanang. Pada itu menilainya tidak. Menilainya adalah dengan hukuman, dengan standar akhirat. Siapa yang bisa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sarugo, ikolah yang betul-betul menang. Pertanyaannya kawak ibu napa, apakah kita yang nanti jadi pemenang di akhirat atau tidak? Nanti seandainya kita meninggal ibu napa, aja-aja apakah nanti akan dijauhkan kita dari neraka atau dimasukkan nanti ke surga kita, atau nanti kita tembak kita neraka jauh surga? Ini yang perlu kita evaluasi diri terus, karena bagian pergantian tahunnya Napa kan ini bagian evaluasi diri. Nah, jadi faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah yang sebetul-betulnya dia orang yang memperoleh kemenangan. Nah, lalu ditutup ayatnya apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya, kesenangan tipuan, kesenangan sesaat. Allah SWT, jangan sampai nanti kesenangan awakku di dunia nanti mengorbankan kesenangan kita yang kekal abadi di akhirat kelak. Sanang dunia dek banyak pitih, lupa sembahyang ya Pak Ibu. Itu berarti dia korbankan kesenangan akhirat dengan kesenangan dunia. Tinggi pangkat jabatan, tidak puasa oleh, tidak menunaikan zakat, menzalimi orang lain. Ini berarti kesenangan dunia yang dia miliki itu dia korbankan untuk kesenangan yang sebenarnya di akhirat kelak. Di sekolah kita ibu bapak perlu terus menghitung-hitung bahwa kehidupan kita dunia ini sementara, di akhirat kekal abadi. Oh, apa yang bisa seru? Ini kan jalan. Paling lama 60 tahun rata-rata ibu. Nah, kalau pakai umur Nabi, rata-rata awak akan nanti diberikan umur hanya 60. Rata-rata. Bekok nanti akan dimasukkan nanti ke alam barzah. Dikubur ibu apa? Di alam kubur itu namanya alam barzah sampai nanti hari kiamat datang. Selama di alam barzah bagaimana kita kira-kira? Apakah nanti akan diberikan ke lapangan kubur, atau nanti diazab di kubur, atau nanti dijepit kubur kita makin sempit oleh tanah-tanah itu? Ini yang perlu kita pikirkan. Itu alam barzah, baru alam menjelang hari kiamat. Semua manusia yang hidup sejak Nabi Adam sampai hari ini masih ditempatkan di alam barzah sampai nanti hari kiamat. Bara lamanya itu. Ini yang kita pikir. Jangan nanti dunia yang sementara ini lupa awak besok nasib awak di alam barzah. Setelah alam barzah nanti hari kiamat datang, datanglah hari yang sesungguhnya, hari akhirat, hari yang kekal abadi, yang selama-lamanya, yang hitungannya kalau dibandingkan yang berapa adalah sehari hitungan akhirat 1000 tahun di dunia. Coba bagi itu sehari banding 1000 tahun. Dapat lebih ke hitungannya berapa? 1 jam dunia, 1 jam akhirat sama dengan 40 tahun dunia. Kalau 60 tahun umurnya berapa? Berarti orang umur 60 tahun dihitung dengan akhirat hanya 1,5 jam. Berarti betapa sedikitnya umur kita.
Ibu lah pada kini, Bu. 50 ada. Kalau 60 berarti siannya nanti umur kita sampai 60, di akhirat itu hanya 1,5 jam. Apa maksudnya Ibu? Padahal berarti dunia ini adalah pasti hanyalah sementara. Karena itu tadi pesannya Ibu Bapak, maka sering-seringlah mengingat kematian agar nanti kehidupan kita ini bisa lebih memperbanyak amal. Mengingat kematian, dengan itulah kita akan betul-betul hidup untuk mengerjakan amal kebaikan untuk modal kita nanti di akhirat kelak. Ibu Bapak, para jemaah yang dimuliakan Allah. Sebagai penutup kajian kita ini, Bapak, ini ada satu hadis yang juga perlu nanti kita ingatkan, yaitu tentang kewajiban sesama muslim terkait juga dengan persoalan kematian. An Abi Hurairah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Ada hak seorang muslim terhadap muslim lain. Ini maksudnya kita sering melihat saudara kita yang sebelum kematiannya sedang sakit keras, kemudian dia meninggal, maka ada beberapa kewajiban kita sama muslim. Orang lain punya hak. Hakul muslim ala muslim khamsun. Hak seorang muslim pada orang lain itu ada 5. Nah, yang pertama, raddus salam, menjawab salam. Nah, di Bapak, kalau orang menyampaikan salam, assalamualaikum, itu berhak dia mendapat jawabannya. Apa artinya? Kita wajib, Bu, menjawab salam. Nah, jadi ini sunnah muslim, sangat dianjurkan kita menjawab salam. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Setidaknya sama aja waalaikumsalam. Wa rahmatullah wa barakatuh, disambung lebih baik. Itu satu. Jadi hak sama muslim itu adalah hak seorang Islam atas orang lain. Pertama, menjawab salam. Yang kedua, wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Nah, jadi ya Pak Ibu, jadi kalau ada saudara awak sakit, itu dia berhak untuk dijenguk. Ini hak kita sama muslim. Sakit di rumah sakit, di rumah, mari wak sama-sama Ibu Bapak saling menjenguk. Karena hari ini kita menjenguk orang lainnya Pak Haji, besok mungkin awak dijenguknya pula sedang sakit. Itulah gambaran seorang muslim. Lah yang ketiga, wattiba'ul janazah, mengantarkan jenazah. Nah, jadi meninggal saudara kita Ibu Bapak, termasuk haknya, hak kita sama muslim itu mengantarkan jenazah. Calian meninggal mungkin sedang sakit, lihat dia sedang sakit, kalau meninggal nanti hadiri penyelenggaraan jenazahnya, termasuk ikuti. Apakah nanti dia sholat ikut sholatkan, dia nanti diantarkan ke kubur, kita juga sama-sama untuk mengantarkan jenazah. Ini merupakan hak sesama muslim. Yang keempat, wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Nah, undangan dari saudara kita. Undangan mungkin Bu nampak undangan walimah, barale. Nah, setelah kita memiliki kemampuan waktu, dia merupakan hak sama muslim. Kita disunahkan, sangat dianjurkan untuk menghadiri undangan. Kecuali nanti ada alasan tertentu yang menyebabkan kita tidak bisa menundangan. Yang terakhir, wa tashmitul atish, mendoakan orang yang bersin. Nah, ini kesalahan ya. Bahasanya itu dalam bahasa lain iza hamidallah. Bahasanya asin ya Bu ya. Alhamdulillah. Apa jawabnya Bu? Yarhamkallah. Dia jawab lagi yahdikumullah katanya. Jawab lagi yahdiyakallahu walakum. Nah, ini bagian daripada saling mendoakan sesama muslim. Inilah mungkin Ibu Bapak kajian kita subuh ini, dengan harapan tadi kita sering ingat kematian. Dimanapun waktu yang kita ada nih, acuh-acuhlah kita mengingat sesuatu yang bisa memutus kelezatan dunia, itulah kematian.
Kenapa Ibu Bapak kita sering ingat? Karena dengan sering ingat itulah mudah-mudahan terpancing, termotivasi kita untuk beramal-amal kebaikan agar nanti Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita. Apalagi pesannya bahwa seluruh kebaikan yang kita lakukan Ibu Bapak ataupun mungkin dosa yang pernah kita laksanakan sengaja ataupun tidak, nanti di akhirat akan dibalas dengan sempurna. Kebaikan dibalas sempurna, nanti juga dosa akan juga ada balasannya secara sempurna Ibu Bapak. Yang terakhir, ingatlah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara, kesenangan yang menipu, tipu daya sementara. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan fasilitas kehidupan dunia ini yang mengorbankan nanti kebahagiaan kita di akhirat. Karena Allah katakan kemenangan yang sebenarnya adalah nanti kita bisa jauh dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita nanti ketika meninggal matinya husnul khatimah dan nanti di akhirat masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, berbanyak maaf. Kita akhiri subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Nah.